Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teknisi Sudirman. Kali ini kita ada servisan HP Samsung Galaxy A51. Ini kronologi cerita pemiliknya. HP tiba-tiba mati setelah lakukan pengecasan, hanya muncul tanda petir dan setelah dihidupkan muncul logo Samsung ya. Saya akan coba lakukan restart ya dengan cara tekan semua tombol atau kombinasi tombol hingga dia restart ya. Ya, kita tunggu beberapa saat dengan lakukan restart ya. Ya, sepertinya hanya mentok di logo. Oke, langkah selanjutnya saya akan buka di bagian backdoor. Jadi untuk tahapan pembukaan di bagian backdoor bisa menggunakan head dryer ataupun blower seperti ini. Hangat saja untuk tahapan pembongkaran dengan menggunakan plat sen juga dan juga mika ya. Diseset aja di bagian pinggir hingga membuat celah ya. Ya, saya percepat saja videonya sambil kita semprot menggunakan kontak cleaner ataupun tambahkan sedikit cairan thinner ya, sehingga mudah saat kita membuka di bagian backdoornya. Ini sudah hampir terbuka di bagian backdoor. Kita tinggal angkat saja di bagian backdoor. Ya, angkat pelan-pelan. Ya, seperti ini tampilannya. Ini ada sisa-sisa lem, saya bersihkan. Ya, langkah selanjutnya tinggal kita buka di bagian baut. Jadi kerusakan HP ini bisa terdapat di bagian mainboard ataupun di bagian software ya. Bisa di hardware ataupun software. Jadi tahapan selanjutnya kita tinggal angkat di bagian konektor baterai. Kemungkinan besar ya kerusakannya bisa di bagian CPU. Ya, mudah-mudahan CPU-nya bisa kita selamatkan ya. Ya, kita sudah, ini masih mentok di logo ya. Oke, tinggal kita seset aja di bagian pinggir. Saya menggunakan kuku saja. Bisa juga menggunakan plastik ya untuk membuka di bagian tulangan. Ini kebetulan saya ada sedikit kuku, tinggal kita seset di bagian pinggir-pinggirnya. Ini tinggal kita angkat saja di bagian tulangan. Ya, seperti ini tampilan di bagian mesin. Oke, kita angkat di bagian konektor baterai. Ya, setelah kita angkat, tunggu beberapa saat. Setelah itu pasang kembali. Dengan cara seperti ini juga bisa down ya. Apakah dengan cara angkat dan pasang konektor berhasil? Saya akan coba cas ya. Untuk perhatikan di ampere normal 1, dan hingga 0,6 hanya muncul tanda petir ya. Apabila masih tetap tanda petir berarti kerusakannya bisa mengarah ke bagian CPU. Oke, saya akan bongkar di keseluruhannya, terutama di bagian mesin. Langkah selanjutnya saya coba cek di bagian baterai ya, apakah baterainya drop? Ya, baterainya 3,8 ya. Jadi baterai yang normal itu 3,8 hingga 4,2 volt. Jadi untuk baterai powernya normal, tidak masalah. Berarti kita langkah selanjutnya di bagian CPU. Saya akan lakukan sedikit trik ya, cara sederhana. Jadi kita buka keseluruhannya di bagian mesin. Jadi kita angkat semua di bagian kamera sehingga tidak terjadi lecet ya di bagian lensa kamera. Karena di sini saya akan lakukan sedikit trik ya. Ini bagian CPU-nya, ini ada sedikit pasta ya, pasta pendingin. Dan di bagian kaleng ini terdapat CPU dan juga MMC ya. Di MMC. Jadi di sini saya akan lakukan rehot di bagian CPU-nya. Saya sedikit cek di sini apakah ada yang korosi, aman, tidak ada. Langkah selanjutnya kita akan buka di bagian kamera. Jadi tahapan ataupun cara seperti ini kadangkala bisa berhasil, kadang tidak ya. Dengan cara melakukan
rehot di bagian CPU, ataupun bila belum berhasil, kita lakukan ACP ya, ataupun angkat, cetak, dan pasang di bagian kaki-kaki CPU-nya. Karena saya tanyakan ke pemiliknya, jadi kronologinya HP ini tiba-tiba mati, selanjutnya pernah jatuh. Ya, jadi pemiliknya menjawab pernah jatuh ya, jadi hampir sering jatuh. Dan di sini saya memutuskan akan melakukan rehot di bagian CPU. Bisa saja kerusakannya di bagian CPU karena mungkin kaki-kaki di bagian bawah CPU itu bad connect ataupun tidak terhubung dengan sempurna. Dengan melakukan rehot seperti ini, jadi kaki-kakinya akan terhubung kembali. Jangan sampai lebih dari 1 menit ya, cukup sampai fluknya itu gelembung-gelembung ya. Jadi kalau udah gelembung-gelembung, nah setelah itu kita tinggal pendinginan dan bersihkan sisa-sisa fluknya. Jadi jangan sampai kepanasan ya, bukan nanti kita memperbaiki malah jadi HP mati total. Oke, tinggal bersih-bersih aja, semprot-semprot saja seperti ini, bersihkan sisa-sisa fluknya. Ya. Jadi kita setelah lakukan rehot seperti itu, tunggu hingga dingin ya teman-teman. Setelah dingin, setelah itu kita bersihkan sisa-sisa fluknya. Jangan langsung dibersihkan ya. Jadi tunggu dingin biar agar aman. Setelah itu kita bersihkan. Ini saya tambahkan sedikit lem T7000 teman-teman, sehingga di bagian seperti lakban, di bagian penutup CPU-nya terdapat pasta, itu akan presisi kembali ya. Untuk di bagian CPU tidak saya tambahkan lem T7000, hanya di bagian pinggir kaleng, sehingga seperti bagian lakbannya itu akan lengket di bagian kalengnya, kaleng bagian pasta CPU. Seperti ini saya pasang kembali sehingga presisi kembali ya. Ya, kita rapikan. Ya, ini trik seperti ini kadang-kala berhasil teman-teman, kadang-kadang tidak ya. Jadi pernah kita lakukan hanya dengan melakukan rehot seperti ini berhasil ya. Apakah keberuntungan bisa sama ya teman-teman? Kita akan coba dan akan tes bagaimana hasilnya. Ya, kita rapikan. Langkah selanjutnya tinggal kita pasang keseluruhan. Ini kita bersihkan semuanya. Ya, untuk kamera kita pasang kembali. Jadi kita pasang, tidak usah buru-buru teman-teman. Kita pasang, presisikan di bagian pin-pin konektor ya, sehingga terhubung dengan sempurna. Jadi untuk memperbaiki HP, alangkah lebih bagusnya kita akan tanyakan ya kronologi kerusakan HP, sehingga kita akan bisa menganalisa kerusakan HP. Jadi kita mau ngambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Jadi kita punya sedikit bayangan ya, tahapan untuk melakukan perbaikan. Ya, tinggal kita pasang kembali di bagian mesin. Apabila dengan hanya merehot saja tidak berhasil, kemungkinan kita akan lakukan ke tahap berikutnya, seperti melakukan ACP ya. Angkat, cetak, dan pasang kembali ya di bagian, sehingga kaki-kaki di bagian IC-nya terhubung dengan sempurna. Mungkin teman-teman bertanya, apakah dengan melakukan rehot seperti ini dan sudah bisa tampil dan bertahan lama ya? Ya tentunya tergantung ya, tergantung kualitas dari CPU-nya. Apakah masih bagus, tentu akan bertahan lama ya. Ini saya pasang kembali antena WiFi-nya. Ya, pin antena. Ya, kita pasang, presisikan kembali di bagian setiap konektor. Ya, ini kamera kita pasang. Ya, untuk baterai kita akan hubungkan kembali ya. Setiap pinnya kita perhatikan ya.
Saya akan tutup yang sedikit kotor dan akan saya bersihkan di bagian tulangan tengah. Ini terdapat debu, saya bersihkan. Jadi seperti itu teman-teman. HP yang mentok di logo itu tidak sama ya. Cara untuk mengatasinya bisa dengan merehot seperti ini ya, bisa juga karena bootloop ya, atau mungkin karena kerusakan di bagian software. Karena saya dari kronologi cerita pemiliknya, kerusakannya tiba-tiba mati dan juga pernah jatuh ya. Jadi saya fokuskan coba merehot di bagian CPU. Apakah berhasil? Ini sudah kita hidupkan. Ya, muncul tanda Samsung. Sepertinya berhasil teman-teman. Ya, kita tunggu beberapa saat apakah bisa sampai ke tampilan menu. Ya, kita sama-sama tunggu bagaimana hasilnya setelah kita lakukan rehold di bagian CPU. Ya, berhasil teman-teman. Ini sudah tampilan ke menu, berarti perbaikan HP ini Samsung A51 mentok di logo hanya dengan merehold di bagian CPU. Oke, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen-komen. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.